الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat semuanya, ya amin. Juga banyak rezekinya, amin. Yang lagi nggak punya duit, mudah-mudahan ada rezeki mendadak, amin. Yang lagi sakit disembuhkan, amin. Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir ke studio. Dari mana nih jamaah yang ada di studio nih? Lampung. Dari mana? Mana gayanya? Dari mana ibu-ibu bapak-bapak? Kenapa sih harus kayak gini? Jamaah punya saudara? Banyak apa dikit? Banyak. Akur nggak? Akur. Ada yang nggak akur? Ada juga. Jawabnya akur. Ditanya akur nggak? Akur. Ada yang nggak akur? Ada. Ya. Masya Allah. Kalau saudaraan gitu ya Bu ya, kadang-kadang suka ada salah paham, betul nggak? Betul. Ada masalah-masalah kecil, ada yang cemburu-cemburu kecil, betul apa betul? Tapi nggak boleh kalau saudaranya tajir, kita yang ngiri ya Bu ya. Yang suka cari masalah siapa, ibu apa saudara ibu? Ini Masya Allah. Ada yang mengakui dong? Nggak ada. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, yang lagi nonton, mohon izin buat semuanya. Selain didengarkan, kalau bisa dicatat juga ya. Tentang apa hari ini temanya? Temanya adalah saudara itu saling membutuhkan, bukan menjatuhkan. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video nih yang lagi viral kemarin ya, tentang apa? Tentang pelantikan Raja Keraton Surakarta yang baru. Masya Allah, ini dia tayangannya. Buat Raja baru dari Keraton Surakarta. Sugeng Rawu. Sugeng Rawu. Apa? Sugeng Rawu. Iya Masya Allah. Tapi gini Ustaz Maulana izin nih, kita bicara sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya. Setiap saudara itu pasti pengennya akur, betul gak Bu? Tapi masalahnya kadang-kadang ada aja yang jadi rebutan, terutama bisa jadi musuhan gara-gara apa Bu? Warisan ya, nauzubillah min zalik ya. Tapi begini, katanya dalam Islam itu Ustaz Maulana, hubungan saudara kandung itu adalah salah satu pintu masuk yang sangat disukai setan dan jin. Nah ini maksudnya apa nih pernyataan seperti ini? Mohon izin menjelaskannya Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua jamaah dimanapun berada, catat. Pintu pertama masuknya setan adalah pintu dengki dan tamak. Dengki itu kalau iri Bu, cemburu doang. Tapi kalau dengki berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu. Itu lebih parah itu. Lebih parah. Karena kenapa? Karena usaha untuk menjatuhkan orang. Itu dengki itu.
Kalau tamak itu seseorang yang rakus, sehingga hak orang pun diambil. Udah punya ada bagian, diambil lagi. Nah, buat semuanya, hadirkan kebahagiaan itu ada 3. Bahagia pada melihat orang bahagia. Kalau bahagia menerima, makasih, itu bahagia. Tapi ada bahagia yang hebat, bahagia karena bisa berbagi. Apalagi kepada saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama saudara. Betul tidak? Mau diapain pun saudara tetap saudara. Jangan tamak sama saudara. Warisan saudaranya diambil. Betul tidak? Mau lihat penghuni neraka yang ada di dunia? Mau lihat? Mau lihat penghuni neraka yang ada di dunia? Orang yang rakus akan warisan. Warisan itu diambil, maka yang disakiti adalah saudaranya, yang disakiti adalah orang tuanya. Kecewa orang tua, maka bahagialah karena bisa menerima, bahagia karena bisa berbagi, tapi bahagia bisa melihat orang bahagia. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan. Kalau tidak bisa bantu saudara, minimal jangan dengki. Jangan nyusahin saudaranya. Jangan nyusahin saudara. Saling doain, saling mendukung. Hati-hati. Itu maksudnya setan itu karena tamak dan dengki. Dengerin Pak. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah ya. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, ada video lagi yang perlu sama-sama kita simak tentang yang namanya keluarga harus akur sampai tua. Setuju nggak? Kita lihat dulu tayangannya nih. Ini dia. Katanya orang saudaranya akur, katanya nggak ada warisannya. Sama-sama miskin akur gitu ya. Tapi pas giliran kaya aja ribut katanya. Nauzubillah min zalik ya. Iya, jangan. Jangan lihat kalau sama-sama miskin. Tapi yang kaya juga kan sama-sama berangkat umroh. Oh iya, itu enak. Tapi ini banyak yang terjadi. Nauzubillah min zalik. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara keluarga? Biasanya tadi sudah kita bahas dari awal. Bicara masalah warisan. Padahal Allah udah atur dengan jelas. Pertanyaannya, kenapa masih banyak saudara yang saling curiga, saling iri, saling tuntut? Apa ini karena ego yang lebih besar daripada cinta sama keluarganya sendiri atau bagaimana? Coba kita tanya sama Habib Usman. Silakan dijawab bi fadhil. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Abang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ketika harta datang, imannya kurang, takwanya kurang, sehingga apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta. Mereka mencintai harta dengan kecintaan yang besar, sehingga berebutan warisan, musuhan sama keluarganya, saudaranya, merasa dirinya anak pertama, merasa dirinya yang paling dekat dengan orang tuanya, merasa dirinya ngurus orang tuanya. Akhirnya apa? Ingin bagian yang paling besar. Bajunya diambilin semua. Ada emasnya dicolongin duluan. Ada apa lagi? Gelaknya diambil, cincinnya diambil, TV-nya diambil, atau apapun yang di rumah itu diambil. Maka mereka mencintai segala sesuatunya dengan ketamakan, serakah. Dengan apa? Dengan lemahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal diharamkan bagi kalian mengambil harta saudara kalian dengan cara yang zalim, teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun mereka. Apalagi berebutan warisan yang ada di dalam rumah orang tuamu. Ketika itu milik orang tuamu, walaupun baju
sehelai atau selembar, tetap ada aturannya di mata Allah. Semua yang ada di sana milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dibagikan di dalam warisan yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Laki bagiannya berapa, perempuan bagiannya berapa, ibu atau bapak yang masih hidup berapa, dan semua sudah ditentukan sama Allah. Jangan sampai kalian binasa dan hancur gara-gara warisan. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi kalau warisan itu udah diatur semuanya dalam Al-Quran di surah An-Nisa, kalau nggak salah benar Ustadz Maulana ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau mau bingung-bingung bagi warisan, coba aja buka Al-Quran, lihat surah An-Nisa, ada penjelasannya. Berapa untuk laki-laki dan berapa untuk perempuan. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang saudara itu saling membutuhkan, bukan saling menjatuhkan. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.